Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19 dalam acara Oke Ustadz, oke deh. Oke, gimana nih puasa yang ke-11 kali ini, masih pada semangat kan? Tentunya harus semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang menjalankan ibadah puasa dalam kondisi sedang bencana alam. Nah, kita langsung tanya aja ke Bapak Ustadz Ismail yang sudah ada bersama saya di sebelah saya ini. Gimana Pak Ustadz kabarnya nih? Alhamdulillah sehat baik, insya Allah. Nah Pak Ustadz, akhir-akhir ini kan banyak bencana alam ya Pak Ustadz ya. Kemarin terjadi bencana alam banjir di daerah Bekasi. Nah, bagaimana sih cara menyikapi berpuasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sedang dilanda musibah, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Kang Indra yang telah memberikan kesempatan. Pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluwakum bisyarri wal khawfi fitnah wa ilayna turja'un. Alhamdulillah, hari ini saya diberi kesempatan oleh Kang Indra untuk sedikit memberikan penjelasan ataupun sharing bagaimana sikap kita seorang muslim untuk menyikapi ketika terjadi bencana alam di bulan Ramadan yang senantiasa bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah puasa untuk orang-orang yang memang bisa dikatakan, mohon maaf, imannya agak sedikit di bawah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam tema kali ini, Kak Indra tadi mempertanyakan kepada pribadi selaku fakir yang kurang akan ilmu, tetapi insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kepada pribadi untuk bisa memberikan penjelasan sedikit bagaimana sikap seorang muslim menyikapi bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Kehidupan di dunia ini tidak terlepas daripada ujian. Manusia diciptakan oleh Allah untuk selalu diuji, selalu diberikan cobaan, baik cobaan keburukan atau kesedihan, ataupun cobaan berupa kebahagiaan atau kesenangan yang orang menyangka bahwa kesenangan itu adalah kasih sayang, padahal belum tentu itu sebuah kasih sayang Allah. Tetapi manusia diberikan cobaan berupa kesenangan, bisa jadi itu adalah istidraj. Hati-hati apabila kita diberikan kesenangan, kalau tidak dipakai untuk jalan menuju ketakwaan, bisa jadi bisa menimbulkan kemurkaan Allah. Baik, ada beberapa hal yang
bisa seorang muslim lakukan untuk menyikapi bencana yang terjadi baru-baru ini, salah satunya adalah ketika saudara kita ataupun kita sendiri yang mengalami musibah, kita harus ikhlas menerima semua ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita, karena itu semua adalah proses untuk manusia bisa menuju kepada tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Yang pertama tadi adalah ikhlas menerima dan tawakal, juga bersabar. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khaufi fitnah. Wa anzalna, maaf saya potong sebentar, wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Allah menjelaskan setiap manusia akan mengalami mati, tetapi manusia sebelum mengalami mati pasti akan diuji dan diberikan cobaan. Dan kemudian cobaan itu baik berupa keburukan atau kesenangan, tetapi konsekuensi daripada cobaan itu akan kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Kemudian bagaimana kita berlaku ikhlas menerima cobaan? Kita pasrah, tetapi kita jangan diam. Bukan pasrah begitu saja, kita harus segera menghindari. Ketika terjadi bencana, kita berusaha untuk menghindari bagaimana kita tidak terjadi atau terkena wabah penyakit yang disebabkan oleh bencana tersebut. Allah juga menyebabkan manusia mengalami keburukan itu atau kesenangan itu biar manusia menjadi insan yang lebih bertakwa. Kemudian sikap yang kedua, sebagai bahan evaluasi diri, bagaimana manusia berlaku adil terhadap lingkungan atau alam itu sendiri. Apakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan bencana, terutama bencana banjir? Misalkan contohnya nih, perilaku manusia membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Mungkin itu hal sepele, tetapi akibatnya bisa menyebabkan kerugian yang begitu besar kepada bukan hanya pribadi, tetapi kepada semua umat manusia. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Kang Indra, silakan. Yang pertama kan ya kata Pak Ustadz sendiri, kita harus belajar ikhlas untuk menyikapi dari satu bencana itu ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kan ikhlas itu sulit ya Pak ya? Ya. Kalau maaf kalau misalnya saya sendiri gitu dengan iman yang segininya gitu seadanya, ikhlas itu serasa sulit. Nah, bagaimana sih supaya kita tuh benar-benar ikhlas gitu dalam menyikapi bencana itu gitu. Baik. Terima kasih Kang Indra. Dalam konteks ikhlas ini, Allah memberikan gambaran kepada kita untuk berlaku ikhlas. Ikhlas sendiri bukan hanya menerima apa yang telah ditetapkan, tetapi kita harus berusaha untuk merubah diri, memperbaiki diri agar lebih meningkatkan ketakwaan kita. Disitulah Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi seorang yang ikhlas atau disebut dengan mukhlisin.
senantiasa kita selalu belajar dengan cara kita menghadiri beberapa majelis-majelis ilmu untuk lebih bisa meningkatkan keilmuan kita. Secara tidak langsung ikhlas akan timbul dengan beberapa pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan di beberapa majelis, mungkin seperti itu. Baik Kang Indra, itu sedikit penjelasan dari saya. Gimana? Dilanjut aja dulu Pak, nanti saya bertanya lagi kalau misalnya ada yang belum saya mengerti. Siap. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah sikap memberikan empati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik banjir, longsor, gempa bumi, ataupun kondisi alam gunung erupsi. Karena di tahun-tahun ini memang kerap sekali kita ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus menyadari bahwa itu adalah ketetapan dari Allah sebagai bentuk ketaatan alam. Menjalankan ketaatan alam ini Allah sudah menetapkan secara hukum dan proses-prosesnya. Itu semua tidak terjadi secara tiba-tiba. Allah sudah merencanakan kejadian-kejadian yang akan menimpa kita semua supaya kita sadar, supaya kita kembali untuk menjadi seorang insan yang bertakwa. Kemudian di bulan Ramadan ini, inilah momentum yang sangat tepat untuk kita memberikan kepedulian kita, memberikan bantuan baik tenaga, harta, ataupun doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang tertimpa bencana tersebut. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 12, bintang-bintang bulan ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Jadi segala macam makhluk, karena bintang, bulan, bumi, kita sendiri termasuk makhluk Allah yang senantiasa menjalankan perintahnya. Fitrahnya manusia adalah sebagai hamba yang dituntut untuk menjalankan ketetapannya, yaitu ibadah kepada Allah. Selain itu, manusia juga sebagai khalifah di bumi untuk mengurus dan menjaga alam kita agar senantiasa terjaga sehingga bencana tidak akan terjadi karena murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, dari penjelasan tadi mungkin saya akan lebih bertanya lagi ya Pak, soal masalah tentang masih dalam ikhlasnya Pak. Ketika kita mendapatkan musibah atau ujian dari Allah gitu kan, contohnya banjir di Bekasi. Nah mungkin kalau misalnya saya ada di posisi tersebut ya Pak ya, saya akan waduh gimana nih barang-barang kita nih, kita mau menghadapi bulan Ramadan, kita sedang menjalankan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan gitu kan. Gimana nih puasanya nih? Apakah kita harus lanjut berpuasa atau gimana nih Pak? Apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau gimana? Ya. Misalkan begini ya, waduh saya nih tertimpa banjir,
saya ini sedang dialami musibah. Apakah Allah memberikan murka kepada saya? Nah, disitulah kita harus membenahi diri, karena Allah menyebutkan setiap kejadian atau ada musibah, maka senantiasa kita mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menerima semua ketetapan Allah, karena semua yang diberikan kepada kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa mengklaim bahwa harta yang kita miliki itu mutlak dimiliki oleh kita, karena harta ataupun saudara atau keluarga, anak, istri, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah mutlak milik kita. Itu semua adalah milik Allah. Disitulah letak keikhlasan seseorang mukmin atau muslim sejati. Terima kasih. Nah, untuk menjalankan puasanya itu bagaimana Pak? Apakah kita tetap harus diwajibkan untuk berpuasa atau? Nah, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu kan. Tingkat keimanan tidak terukur atau tidak surut dengan keadaan, baik orang itu terkena banjir atau bencana alam, setidaknya tidak menyurutkan keimanan seseorang. Apalagi ketika kita di dalam bulan suci Ramadan ini ditimpa bencana, kemungkinan Allah akan menaikkan derajat kita. Allah akan meninggikan ketakwaan kita, bagaimana kita bersikap ikhlas menerima apa yang terjadi. Sedangkan kita sedang berpuasa, maka orang yang berpuasa dalam keadaan ditimpa bencana, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda, agar kita lebih semangat lagi gitu, lebih memacu lagi Semangat. untuk lebih meningkatkan ibadah kita, apalagi ditimpa bencana pada saat ini. Gitu, terima kasih. Berarti ini momentum ya Pak ya? Ya. Momentum dalam artian kita tidak harus melihat kondisinya, tapi kita melihat ke jalur akhiratnya lah gitu ya. Jadi harus berpikir positif kalau puasa kita kali ini dalam ujian bencana itu bakal dilipat gandakan oleh Allah gitu. Betul. Ya. Oh, seperti itu Sobat Tegat. Nah, dari kru nih ada yang mau ditanyain nggak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz. Oke deh. Nah, jadi mungkin gini Pak Ustadz, mungkin yang saya ingin tanyakan itu gimana sih cara kita mensyukuri nikmat gitu kan, mensyukuri nikmat berbuka, mensyukuri nikmat kita menjalankan puasa dalam keadaan kita di tengah bencana gitu kan. Soalnya kan di kondisi bencana gitu kan pasti segala terbatas, dari baik peralatan untuk memasak, menyiapkan berbuka, dari makanan juga kan itu pasti sangat terbatas, apalagi kan kalau kita berada di pengungsian atau di posko. Nah, itu cara kita mensyukuri nikmatnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan lumayan bagus ini. Bagaimana kita yang sedang mengalami musibah ini dengan segala keterbatasan, sedangkan kita dituntut untuk menjalankan kewajiban
salah satunya ibadah saum yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bagaimana kita bersyukurnya gitu? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita selalu bersyukur dalam kondisi apapun, Allah akan melipat gandakan apa yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita berlaku kufur atau tidak bersyukur, maka Allah akan mengazab seseorang. Tidak dilihat dari dia kondisinya terkena banjir atau bencana. Disinilah kesempatan bagi yang lain, saudara-saudara kita yang tidak terkena bencana, untuk memberikan empati, memberikan bantuan, memberikan semangat kepada yang terkena bencana, supaya mereka lebih bersyukur bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Kita memberikan semangat kepada mereka agar selalu tetap menerima dan ikhlas menerima cobaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang-orang yang memang benar-benar tidak menerima atau kurang bersyukur karena keadaan. Baik, terima kasih. Nggak puas nggak dengan jawabannya? Nah, ini satu lagi nih, ada nanyain nggak? Jangan bongong-bongong mulu dari tadi. Ngerti nggak apa yang disampaikan oleh Ustadz? Ngerti nggak? Jangan iya di sini doang, ya. Nggak ada lagi yang lain nih? Cukup. Oke. Sebagai penutup, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para sobat jagat di rumah, Pak Ustadz? Baik. Dalam kondisi bulan Ramadan ini, inilah momentum kesempatan kita sebagai seorang muslim untuk selalu berempati, peduli kepada sesama yang terkena musibah, baik di lingkungan sekitar kita ataupun yang tidak terkena bencana, untuk melatih diri, melatih pribadi-pribadi agar selalu senantiasa memperbaiki diri, bermuhasabah, mengevaluasi diri, bagaimana kita melakukan alam ini secara adil, secara baik kepada alam. Untuk itu saya hanya sedikit berpesan kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, untuk selalu menjaga lingkungan dan memberikan semangat serta doa. Semoga Allah memberikan terbaik untuk kita semua. Amin. Demikian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ustadz udah mengisi acara Oke Ustadz di kali ini ya, maksudnya. Semoga Pak Ustadz tetap sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenikmatan yang luar biasa lah, yang sudah memberikan kami semua ilmu yang mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah nantinya, Pak ya. Sudah. Oke, sobat jagat, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan berbelasungkawa kepada para korban bencana alam, terutama di daerah Bekasi dan Sukabumi ya. Sukabumi, semoga diberi kesabaran, diberi ketabahan lah ya. Semoga bisa berangsur membaik setelah ini ya, dan semoga bisa berpuasa dengan lancar. Amin. Untuk sobat jagat yang belum mengerti atau belum paham juga nih tentang penjelasan di episode kali ini, bisa langsung kirim ke kolom komentar. Nanti kita usahakan untuk jawab ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk membuat konten. Jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar kalian bisa untuk mendapatkan
video-video terbaru kami di Jagat Pasundan 19. Saya Indra dari Jagat Pasundan 19 beserta kru Jagat Pasundan 19 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.